Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa innal khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rahmatullah, Bapak-bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan sore hari ini kita bisa bermuajah kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya kita mengadakan kajian yakni tentang kitab Bulughul Maram yang nanti kita masuk di dalam bab janaiz. Kita lanjutkan hadis-hadis yang ada di dalamnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Baik, Allah, semoga kita lanjutkan bab-bab yang ada, hadis-hadis yang ada di dalam bab kitab janaiz. Kita masuk di dalam hadis yang 577. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil mar'ati allati kanat taqumul masjid. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, fi qissatil mar'ati, di dalam kisah ataupun riwayat tentang seorang wanita allati kanat taqumul masjid, yakni orang yang senantiasa membersihkan masjid, ya, dengan keikhlasan dan sukarela suka membersihkan masjid. Kemudian qala, beliau Abu Hurairah ya menyatakan fasa'ala anha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian menanyakan tentang wanita tadi, ya. Faqalu, maka para sahabat yang mengetahui tentang hal kondisi wanita, keadaannya, menjawab dengan ringan gitu ya, matat gitu. Oh, dia sudah meninggal ya Rasulullah, begitu. Kemudian ternyata Rasulullah SAW memberikan satu penghargaan gitu ya, bahasa kita ya, terhadap orang tadi, sehingga beliau bersabda, faqala afala kuntum azantumuni, mengapa kalian tidak memberitahukan kepadaku gitu. Nah, gitu. Dikatakan di sini faka'annahum sagharu amroha, seakan-akan mereka para sahabat tadi itu menganggap enteng permasalahannya gitu. Jadi maksudnya menganggap hal biasa saja begitu tentang orang atau wanita yang suka membersihkan masjid tadi. Tetapi bagi Rasulullah itu bukan hal biasa. Terbukti beliau menanyakan. Jadi Rasulullah secara hakikat ya tidak memandang pekerjaannya secara fisiknya, tetapi adalah bagaimana bahasa kita ya, kontribusinya, pengabdiannya seorang wanita tadi untuk membersihkan masjid. Itu adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa di hadapan Rasulullah SAW. Sampai-sampai beliau
ketika meninggal atau ketika tidak bertemu orang tersebut menanyakan. Bahkan ketika dikatakan dengan ringan, oh dia sudah mati ya Rasulullah, nampak sahabat itu memandang ringan-ringan saja permasalahannya. Malah Rasulullah, mengapa kalian tidak mau memberitahukan kepadaku begitu? Dari kejadian itu kita bisa memperhatikan satu hal yang dikontribusikan, diberikan untuk nilai-nilai ketakwaan kepada Allah SWT. Sungguh di mata Rasulullah itu adalah sesuatu yang sangat besar sekali, bukan sesuatu yang remeh begitu. Kemudian lebih dari itu, faqala, Rasulullah bersabda, dulluni ala qabriha, tunjukkanlah kepadaku kuburannya. Yang gitu. Sampai Rasulullah ingin tahu kuburnya seorang wanita yang meninggal yang biasa suka membersihkan masjid tadi. Maka ditunjukkanlah oleh para sahabat. Kemudian qadalluhu, ditunjukkanlah kepada beliau, wasallu alaiha, kemudian beliau sholat di atasnya. Tentunya yang dimaksud di sini adalah sholat jenazah gitu ya. Sholat jenazah ya yang dilakukan di atas kubur ternyata ada ya dalil atau satu contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW, sehingga sekalipun misalnya sholat jenazah itu adalah fardu kifayah, jika seseorang ketinggalan melakukan sholat maka dibenarkan melakukan sholat di atas kubur ya, dengan pengertian sholat jenazah, bukan sholat yang lain, sholat jenazah saja seperti itu. Kemudian dalam cerita ini hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, artinya oleh Imam Bukhari dan Muslim, tercatat di dalam kitab mereka berdua. Wazada Muslim, tetapi di dalam catatan Imam Muslim ada tambahan summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda ya, inna hadhil kubur mamlu'atun zulman, sesungguhnya kuburan ini diselimuti oleh kegelapan, ala ahliha, di atas penghuni-penghuninya, maksudnya di atas orang-orang yang di alam kubur sana gitu. Kemudian wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah yunawwiruha, telah memberikan cahayanya ya, telah meneranginya, lahum, kepada mereka ahli kubur, bisolati alaihim, atas sholatku ya, atau dengan sholatku atas mereka. Jadi dengan wasilah sholat Rasulullah SAW tatkala mensolati salah satu jenazah atau seorang wanita yang sudah meninggal di atas kubur tadi, diberikan fadilah tambahan oleh Allah. Asalnya ahli kubur tadi itu dalam kegelapan, kemudian diberikan cahaya atau penerangan oleh Allah, diberi sinar atau cahaya, sehingga menjadi tidak dalam kondisi gelap oleh Allah SWT melalui sholat Nabi tadi. Pengertiannya di sini salah satunya adalah, misalnya kembali kita ke awal, kalau seandainya Rasulullah tadi tidak menanyakan wanita tadi, kemudian tidak berangkat untuk menanyakan kuburnya, dan kemudian tidak mensolatnya, tentu tidak terjadi apa, yaitu diberikannya cahaya oleh Allah di dalam kubur tadi, sehingga bisa dikatakan oleh sebab ya fadilah dari seorang wanita yang hanya menurut pandangan kita mungkin secara pekerjaan mungkin atau secara amal itu ringan saja, hanya membersihkan masjid gitu ya, baik itu halamannya ya, di dalam ruangannya, tempat duduknya dan sebagainya, sehingga bersih, para jamaah menjadi nyaman, orang-orang tidak terganggu dengan kondisi yang tidak baik karena kotor dan sebagainya, misalnya begitu. Itu ternyata di hadapan Rasulullah SAW menempatkan sesuatu tempat yang sangat mulia sekali, bahkan mengundang fadilah-fadilah, sehingga
kita bisa menyaksikan atau bisa mendengarkan hadis tadi, sampai satu kubur yang bersama dikuburkan dengan wanita yang mulia tadi, asalnya gelap dalam kegelapan karena Rasulullah ya sangat menghormati dan memuliakan wanita tadi, mau mensolatinya, dan dengan sholat beliau akhirnya bisa diterangilah kubur yang dalam kegelapan tadi. Subhanallah, ini adalah sesuatu pembelajaran bagi kita semuanya, ya, tidak meremehkan hal-hal kebaikan walaupun itu nampak kecil. Bahkan cukuplah dikatakan suatu keburukan, ya, menurut Rasulullah adalah apabila kita membuang ingus ataupun itu bahasa Jawa kita ya, ludah kita gitu ya, itu ke masjid kemudian tidak diuruk, tidak ditelap gitu ya. Misalnya dulu memang terjadi hadisnya letterlock seperti itu karena kejadiannya di zaman Rasulullah itu masjid itu kan tidak keramik seperti ini, di dalam nas-nasnya itu adalah pasir ya, sehingga ada aja orang itu yang ludah, yang sisi bahasa kita itu ya, membuang ingus itu ada gitu. Tapi suatu keburukan jika tidak ditanam kata Rasulullah. Artinya tidak menjaga kebersihan masjid itu adalah satu keburukan, dan itu termasuk salah satu cabang keimanan. Jadi nilai-nilai amal walaupun kecil itu ya, bahkan dikatakan imatatul adza anit thariq gitu ya, hanya menyingkirkan misalnya duri atau batu kerikil yang nantinya itu akan membahayakan saudaranya, itu termasuk cabang keimanan, amal dari cabang keimanan. Subhanallah. Jadi rahimahullah, di situ kita bisa belajar dan bisa betul-betul memperhatikan bahwa tidak boleh kemudian kita meremehkan hal-hal kecil ya dalam hal kebaikan, sekalipun tadi itu hanya sekali lagi saya sampaikan, membersihkan kotoran yang ada di masjid begitu. Baik, kita lanjutkan hadis yang nomor 578. Wa an Hudzaifah radhiyallahu an, dari Hudzaifah semoga Allah meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanha anin na'i, beliau melarang untuk menyebarkan berita kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di hadis yang lain dikatakan, di catatan yang lain dikatakan dari Imam Ahmad dan Tirmidzi, dan kemudian Imam Tirmidzi menilainya wahassanahu, menghasankan. Jadi artinya sudah termasuk hadis yang boleh diamalkan. Yang maknanya tentunya tidak boleh langsung kita maknakan letterlock ya, karena nanti ternyata Rasulullah di sisi lain itu justru juga menyebarkan atau menyiarkan kematian. Di sini tadi kita Rasulullah SAW melarang atau yang anil na'i, melarang untuk menyiarkan kematian. Padahal kita sering kan ya, innalillahi menyiarkan gitu ya, gitu. Maka ketidakbolehannya itu dilihat dari situasi kondisi. Kalau situasi kondisinya tidak memerlukan untuk disiar-siarkan sampai ke luar, yang orang-orang lain tidak perlu untuk tahu kecuali keluarganya, tetangganya, dan juga kerabatnya atau teman-temannya yang cukup untuk melaksanakan kewajiban kita terhadap jenazah, maka ya tidak usah atau tidak perlu begitu. Tapi kita lihat nanti sebagian ulama yang dimaksudkan menyiarkan ini adalah memang menyiarkan yang nantinya itu justru ya malah mendatangkan sesuatu yang berlama-lama di dalam mengurus jenazahnya seperti itu, sehingga dimakruhkan, tidak disukai. Di sini larangannya dalam bentuk yang melarang itu ada dua, bisa haram, bisa makruh kan begitu. Larangan keras haram, larangan yang ringan biasanya disebut makruh. Tetapi kenyataannya Rasulullah SAW pernah menyiarkan kematian ya, termasuk
kematian seorang Raja Negus atau Heraklius yang berada di Afrika, itu sangat jauh sekali. Di hari kematiannya nampaknya Rasulullah diberitahu, ya, kemungkinan dalam hal ini yang memberitahu adalah malaikat Jibril begitu, karena di hari kematiannya saat itu tidak ada informasi yang sangat cepat, ya, seperti sekarang pakai HP nggak ada kan gitu ya. Perjalanan sudah berbulan-bulan, tapi Rasulullah tahu di hari itu juga. Nah, itu kemudian dikatakan, ya, nanti di dalam hadis berikutnya insya Allah kita coba membacanya. Jadi larangan di sini larangan yang ringan, dilihat dari sisi kemanfaatannya. Kalau memang ada manfaat, monggo, misalnya artinya dibolehkan untuk menyiarkan kematian. Jika itu misalnya tidak ada yang mengurus dan sebagainya, perlu disampaikan justru kepada saudara-saudara kita, gitu. Tetapi kalau menyiarkan dengan berlebih-lebihan, ya, sebagian ulama juga mengatakan yang dilarang itu adalah siaran dalam bentuk jahiliyah, yaitu sambil menyakar-nyakar muka, baju, merobek-robek baju, sambil berguling-guling dan sebagainya, menyatakan semisal itu meratap kan gitu ya. Yang seperti itu adalah dalam bentuk penyiaran kematian dalam bentuk jahiliyah, itu yang dilarang sebetulnya begitu ya, sebagian lagi. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyi fil yaumi, ya, alladzi mata fihi, adalah Rasulullah SAW menyiarkan kematian Najasyi, Raja Najasyi, ya, fil yaum, di hari alladzi mata fihi, yang dia meninggal padanya. Nah, gitu. Kemudian wa kharaja bihim, dan keluarlah bihim, dengan mereka, maksudnya dengan orang-orang para sahabat, minal musola, ya, maksudnya menuju musola tempat sholat. Fasaffa bihim, kemudian membentuk saf, ya, wa kabbaru alaihi arba'an, kemudian beliau mengimami dengan sholat, yaitu 4 takbir, ya, itu khusus dalam sholat jenazah, tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Jadi bentuknya adalah 4 takbir seperti itu. Muttafaqun alaih. Di hari yang lain, di hadis yang lain disebutkan bahwa ketika beliau menyiarkan berita kematian Raja Najasyi ini, beliau kemudian mengatakan, saudaramu tidak ada yang mensolatkan, gitu. Jadi menurut keterangan hadis itu, ya, para ulama kemudian memberikan saran bahwa Raja Najasyi itu sebetulnya sudah masuk Islam, cuma di waktu awal-awal sekali, yaitu tak kala sebagian para sahabat itu disuruh untuk berhijrah ke Raja Najasyi ini, yaitu di Habasyi atau di Ethiopia kalau tidak sekarang, sangat jauh sekali. Terkenal Raja Najasyi ini raja yang sangat baik, menghormati tamu dan melindungi hak-haknya. Maka karena tekanan yang begitu kuat di Mekah, di kaum Quraisy dan sekitarnya terhadap dakwah Nabi, maka para sahabat ini disuruh mencari tempat untuk berhijrah. Salah satunya ditunjukkan oleh Rasulullah untuk datang ke Habasyi ini, ya. Kemudian diterima dengan baik, dan di sana ada terjadi dialog, yang salah satu dialognya itu adalah untuk menceritakan kenapa berhijrah. Kemudian setelah dikatakan ada seorang nabi, ciri-ciri nabi itu seperti apa, terus coba terangkan menurut nabi itu Isa itu siapa, posisinya. Maka diterangkanlah oleh sahabat dengan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah yang sudah diajarkan kepada sahabat tadi, termasuk salah satunya adalah Ja'far kalau nggak salah yang membacakan di situ, ya, Ja'far bin Abi Thalib itu. Kemudian disampaikan oleh kepada Raja Najasyi, oh ini betul gitu, oh ini saya condongin yang ini yang lebih betul gitu, sehingga ada pengakuan walaupun belum diikuti oleh umatnya. Kemudian sampai 2 gelombang,
ya. Nanti setelah itu ngirim lagi untuk hijrah ke sana lagi beberapa sahabat lagi, dan ternyata terjadi dialog-dialog itu memang cocok, ini agama yang benar begitu menurut Raja Najasyi tadi, sehingga dikatakan oleh Rasulullah hakikatnya nampaknya kalau kita lihat dari hadis ini disolatkan oleh Rasulullah, berarti Raja Najasyi itu sudah Islam gitu, sehingga dikatakan saudaramu meninggal di sana tidak ada yang mensolatkan. Maka kemudian Rasulullah ada pensyariatan sholat goib gitu yang terjadi gitu. Sehingga ada sholat goib, artinya sholat yang jenazahnya tidak ada di hadapan, ya, goib disebutnya, nggak ada di situ, tetapi sholatnya sama, ya, seperti sholat jenazah biasa seperti itu. Niatnya mungkin gitu ya, ya niatnya sholatnya kalau yang ada ya sholat yang ada di depan, jenazahnya di depan, tapi kalau nggak ada ya berarti meniatkan sholat goib begitu. Nah seperti itu. Wa kharaja bihim minal musola, kemudian mereka keluar menuju musola, fasoffa membentuk sof bihim di antara mereka, wa kabbaru alaihi arba'an, dan kemudian sholat dengan 4 takbiran, ya seperti itu. Jadi pertama yang kita kenal sholat jenazah itu 4 takbir saja. Jadi kalau imam sudah mengimami kita sholat jenazah ataupun sendiri, kemudian 4 takbir itu sudah benar. Kalau 5 atau 6 ya nanti kalau ada riwayatnya berarti tidak salah, tetapi maksudnya tidak biasa yang kita pakai begitu. Karena yang kita amalkan itu biasanya 4 kan gitu, diajarkan oleh guru-guru kita di masjid musola dulu juga 4 takbir itu. Nah, gitu. Tetapi apakah 4 takbir itu mutlak 4 takbir saja, atau ada yang kurang atau ada yang lebih? Misalnya cuma 3 takbir boleh nggak? Gitu. Atau misalnya 5 takbir juga boleh nggak? Itu nanti karena ini urusan ibadah kita kembalikan ke hadis-hadis atau riwayat yang ada. Jika ada maka tidak mengapa seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, sami itu nabiya, saya mendengar Rasulullah SAW atau Nabi alaihi salam yaqul, bersabda, ma min rajulin muslimin yamut, tidaklah dari seorang muslim itu meninggal, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, dan kemudian berdiri atas jenazah tadi, maksudnya mensolatkan atas jenazah tadi itu arba'una rajulan, 40 orang. Di sini laki-laki begitu ya, 40 orang gitu ya. La yusrikuna billahi syai'an, yang 40 orang itu tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat musyrik, ya, illa safa'ahumullahu fi, melainkan pasti Allah ya memberikan pertolongan melalui doa 40 orang tadi ya. Jadi artinya jenazah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika seminimalnya ada 40 orang yang tidak berbuat musyrik atau tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, mau berdiri mensolatkan orang tadi. Maka artinya di sini dengan kata 40 dibanding misalnya 10, 20, tentu 40 lebih afdol, lebih baik. Jadi lebih banyak itu lebih baik. Dan lebih-lebih lagi jikalau orang tadi itu, maaf ya, orang-orang yang betul-betul menjaga keyakinannya sehingga tidak berbuat kemusyrikan, tidak berbuat sesuatu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu menjadi jaminan pasti ya Allah akan memberikan, melainkan Allah pasti memberikan syafaat atau pertolongannya melalui doa orang tadi yang 40 tadi. Nah, seperti itu. Jadi bermanfaat doa seseorang untuk saudaranya, dalam hal ini khususnya adalah untuk doa pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya doa daripada jenazah itu kan, sholat jenazah kan doa yang bentuknya memohonkan ampunan
terhadap jenazah tadi ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu yang paling pendek. Jadi yang paling pendek seperti itu. Nanti ada riwayat yang panjangnya. Sebetulnya memang kalau kita perhatikan mudah menghafal ya, kalau kita mau perhatikan sedikit insyaallah gitu ya. Sebetulnya mudah gitu ya. Jadi sekali lagi, artinya orang yang meninggal kemudian jika disolatkan yang sholatnya itu lebih banyak, bahkan sampai 40. Di hadis yang lain itu memang disunahkan seminimalnya 3 sok, dijadikan 3 soknya itu kan ya. Walaupun orangnya itu sedikit, misalnya 10 bisa dijadikan 3 sok. Ya mungkin 4, 3, 3 begitu. Ya memang ada hadis yang terpisah seperti itu ya. Ada 3 sok ya, keutamaan 3 sok nanti. Kalau ini adalah jumlah yang banyak dalam artian 40. Kalau lebih tentu lebih afdal lagi. Seperti itu. Kita lanjutkan. Wa an Samurah bin Jundub bin radhiyallahu an, dari Samurah bin Jundub, semoga Allah meridainya, qala berkata, shallaitu wara'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya sholat, kata Samurah ya, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala imra'atin matat fi nifasiha, yakni ketika beliau mensolatkan seorang wanita yang meninggal karena melahirkan atau dalam kondisi nifas ya. Kemudian faqama wastoha, beliau berdiri di tengahnya ya, maksudnya di tengah jenazah itu bukan sebelah kepala, bukan sebelah kaki, berarti di jurusan perutnya gitu. Jadi ini menjadi dasar bahwa ketika kita mensolati seorang wanita, imam itu berdiri, imamnya di tengah, maksudnya di tengah jenazah tadi jurusannya ya, di antara dada dengan perut situ kan gitu ya, tidak di kepala gitu ya, atau bagian kepalanya tidak, cenderung ke lebih tengahnya gitu. Jadi wastoha di tengahnya, tengah itu ya tengah badan, di bawahnya kepala ini sampai di atasnya ini kan bagian pangkal badan ini kan gitu. Seperti itu tengah sebutannya. Jadi antara itu tidak harus pas pusar misalnya, enggak gitu gitu. Tengah itu ya berdiri antara apa namanya, bukan pas leher tapi di bawahnya itu. Kemudian di atas pangkal badannya sini kan gitu ya. Sebagaimana Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, kiblat itu gimana? Maka dikatakan kiblat itu bainal syariq wal maghrib, antara timur dan barat, karena beliau itu di utara gitu, di Madinah gitu. Nah kemudian dari situ tidak harus tepat betul begitu ya gitu. Jadi seseorang asal menghadap ke selatan waktu itu, walaupun agak condong ke timur, yang tetap itu sudah dianggap menghadap kiblat dan sholatnya sah. Demikian ketika menghadap ke selatan, condong agak ke barat, tidak mengapa ya, itu masih dibetulkan menghadap kiblat. Sebetulnya mudah begitu, hanya karena zaman ini sangat canggih dan modern, sekarang titiknya itu sudah pasti ya, Ka'bah itu ketemu di situ kan gitu ya gitu. Pakai GPS apalagi, atau pakai kompas kiblat kan gitu ya, itu benar memang mengarah ke Hajar Aswad ya. Ketika saya melakukan itu di sana, saya lihat GPS kompas saya coba saya dekatkan gitu ya di sekitar itu, ngarahnya ke Hajar Aswad ternyata betul di sana. Saya muter kemana pun arahnya tetap ke Hajar Aswad gitu ya, betul, nggak tahu di Hajar Aswad dipasangi alat apa sehingga ngarahnya di sana terus gitu. Nah gitu itu, sehingga memudahkan kita titik yang mendekati tempat. Sekalipun kita menghadap tepat pun sebetulnya belum tentu tepat, karena pada bergeser beberapa derajat, 0,01 derajat pun tidak akan ketemu kalau sangat jauh jaraknya, bisa meleset gitu. Maka jurusannya lah yang dianggap itu. Asal kita sudah menghadap jurusan ke kiblat, kalau kita arahnya ke
barat condong ke utara, ya di situ sudah menghadap kiblat gitu. Sebetulnya tidak mempersulit gitu ya. Tetapi karena kita tahu tempatnya, arahnya itu secara seakan-akan secara teknologi dipermudah secara pasti arahnya ke sana, maka kita supaya marem kadang kan kemudian ada perubahan ketika masjid yang sudah berdiri lama terkadang menghadapnya ke barat lurus kan itu ya, atau sholatnya ke timurnya ke timur lurus masjidnya, sehingga menghadapnya ke barat lurus. Begitu ada kemajuan zaman ini akhirnya ketahuan loh kita melenceng jauh, nah akhirnya untuk sajadahnya yang diputar-putarkan gitu ya dia kita kemana-mana aja gitu. Kalau seandainya lurus gimana? Ya sah-sah saja sebetulnya nggak masalah gitu, karena Islam tidak mempersulit ya hal itu asal jurusannya, jadi menghadap ke jurusan Ka'bah, kiblat dan gitu. Sebetulnya begitu ya. Tapi karena sekali lagi untuk keyakinan dan kemahaman itu akhirnya kemantapan lah gitu, kita akhirnya merubah ataupun menggeser supaya lebih lurus kan gitu ya ke arah kiblat kan gitu. Ya tidak mengapa, boleh-boleh saja. Demikian di dalam hal jenazah ini, ngambil di tengah-tengah tempatnya nggak apa-apa kan gitu. Tapi andaikan itu karena tidak ada ketentuan pasti di sana, yang penting tengah ya begitu, bukan di kepala atau bukan di kaki begitu, insya Allah sudah benar gitu. Tidak mengapa, jadi tidak dipersulit lah gitu istilahnya gitu. Wah itu kurang geser, itu kurang ke tengah misalnya, itu nggak usah seperti itulah istilahnya gitu ya. Tidak ada rincian yang begitu pasti dalam hal ini supaya kita memang tidak memperberat diri dalam hal ini. Demikian. Kemudian hadis tadi diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim punya. Kemudian untuk selanjutnya wa ana Aisyah Rahman bin Abi Laila, dari Abdurrahman ibnu Abu Laila ya, sebentar lagi insyaallah kita masuk Aisyah. Qala berkata, karena Zaid bin Arqam, adalah Zaid bin Arqam, yukabbiru ala janaizana, biasa bertakbir dalam sholat jenazah kami, arba'an, itu 4 ya. Demikian karena sudah masuk Isya sehingga kita harus melanjutkan untuk persiapan sholat Isya, dan insya Allah untuk kitab Bulughul Maram kitab janaiz ini masih ada beberapa hadis-hadis lagi yang perlu kita pahami, termasuk cara berdoa untuk mayit atau jenazah, ataupun doa-doanya seperti apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka masih ada beberapa yang perlu kita kaji atau kita pelajari nantinya. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari ketentuan-ketentuan syariatnya, dan juga bisa dipertemukan lagi pada masa yang akan datang sehingga kita bisa belajar bersama. Apabila ada masukan dan sebagainya, mungkin jangan takut atau jangan bukan satu kebenaran yang kita lakukan ini secara mutlak, tetapi ini adalah termasuk salah satu penganalisaan dan juga pembelajaran yang disampaikan oleh ulama-ulama sebelum kita. Maka apabila ada hal-hal perbedaan, ada hal-hal yang ta'arud sifatnya, monggo bisa disampaikan, dan juga insya Allah kita berlunak-lunak saja, insya Allah kita saling tasamuh, menghargai, karena memang kita sudah jauh zamannya dari Rasulullah. Apalagi juga 4 Mazhab itu sudah kurun yang sangat jauh dari kita, yang mengalir atau berada di Indonesia ini cukup variasi, cukup banyak sekali variatif, sehingga memungkinkan ada perbedaan-perbedaan itu. Tetapi insya Allah kalau kita pokok permasalahannya sudah kita ketahui dari hadis ataupun dari ayat-ayat Al-Quran yang terutama itu dulu kan begitu, nanti ijtihad itu insya Allah lebih mudah kita pahami dan bisa kita saling memaklumi, insya Allah demikian. Maka dari itu apabila ada sekali lagi hal-hal yang berbeda dan sebagainya, insya Allah kita bersifat terbuka untuk bisa mempelajari kembali dan juga
demi untuk mencari hal-hal yang benar di dalam agama kita, tentunya kita harus saling menghormati perbedaan yang ada. Demikian yang kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.